Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala ikhtilafil laili wan nahari ayatal liulil albab wa ja'alna syamsa di awal qamara nuraw wa qaddarahu munazila lita'lamu adna sinina wal hisab. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan wa qiyatan min su'il azab. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi istafahu wa anzala alaihil kitab. Amma ba'du, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini mari kita fahami sebuah hadis di mana hadis ini menjadi motivasi bagi kita mudah-mudahan kemudian menambah amal ibadah kita terutama di bulan Ramadan ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Imam Al-Baihaqi, kemudian disahihkan dalam kitab Sahih oleh Ibnu Khuzaimah, dan status hadis ini adalah hadis hasan. Kalau dia masih hadis hasan, masih layak dapat untuk kita jadikan sebagai dalil. Jemaah sekalian, kalau kita puasa, kalau kita sholat, kemudian menunaikan ibadah haji, ketika selesailah serangkaian ibadah itu yang kita kerjakan, maka pahala itu putus, habislah. Tetapi dalam hadis ini sampaikan bahwa ketika kita semasa hidup melakukan rangkaian ibadah daripada apa yang disampaikan nanti pada hadis ini, itu akan membuahkan pahala. Dan ketika kita mati pun, pahala itu juga akan mengalir kepada kita. Ini sungguh luar biasanya. Maka an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, Inna mimma yalhaqul mu'min min amalihi wa hasanatihi ba'da mautihi. Sesungguhnya ada yang menyertai, ada yang didapatkan dari seorang yang beriman, dari orang yang beriman, ketika dari amalnya dilakukan dan kebaikan yang dia kerjakan, dan sampai mati pun nantinya dia, maka amal yang dia kerjakan, kebaikan yang dia lakukan itu akan berbuahkan pahala yang tak pernah putus-putusnya. Ini sungguh luar biasa, jemaah sekalian. Mudah-mudahan di dalam hadis ini termasuklah kita nantinya di dalam golongan orang-orang yang disebutkan dalam hadis ini. Siapa itu yang pertama? Yang pertama, Nabi di sini Nabi tidak memberi patokan sebanyak orang, tidak. Tetapi Nabi menjelaskan ada 7 di sini amalan ibadah yang tidak pernah putus-putus kalau kita sudah meninggal dunia. Yang pertama adalah ilman amaluhu wa nasyarahu. Ilmu yang pernah ia ajarkan, ilmu yang ia ajarkan, ilmu yang ia sampaikan kepada orang lain. Baik itu ilmu agama ataupun ilmu yang umum, tapi yang sangat bermanfaat bagi orang lain. Ketika orang yang diajarkan tersebut, maka dia dapat memanfaatkan apa yang dia telah dapatkan ilmu tersebut, kemudian sampai lagi generasi berikutnya dia sampaikan lagi, maka orang yang awal menyampaikan tadi inilah itu akan membuahkan pahala. Mungkin kita identiknya tertuju pada itu ustadznya itu atau gurunya, tidak. Maka kita ambil skop yang kecil di lingkungan keluarga. Maka sebagai kita sebagai orang tua, Bapak Ibu sekalian, perlu juga kita ajarkan pada anak kita, ya mungkin sebelum makan baca doa, sesudah makan baca doa, atau mau tidur baca doa, sampai juga kita ajarkan bisa sholat. Itu juga sebagai ilmu yang sangat bermanfaat. Dan nanti ketika kita mati, anak kita menerapkan ilmu tersebut, dia dapat sholat, dia dapat mengaji, dia dapat membaca-baca doa-doa sehari-hari, maka pahalanya terus mengalir kepada kita. Dan regenerasi berikutnya diajarkan kembali kepada anak-anaknya, maka itu tidak akan pernah putus. Itu yang pertama. Maka kalau mengenai ilmu yang bermanfaat ini memang identik dengan hadis yang lain. Hadis riwayat Tirmizi yang itu 3 amal yang tak pernah putus-putus, termasuk salah satunya ilmu yang bermanfaat. Tetapi itu cuma 3, tapi dalam hadis ini ada 7. Nah, berikutnya yang kedua, jemaah sekalian, adalah waladan solihan tarokahu. Anak soleh yang ia tinggalkan. Kita memang sebagai orang tua dalam hal mendidik anak ini sangat
ekstra kerja keras kita dalam mendidik anak. Yang penting kita tidak pernah bosan untuk memberikan bimbingan, arahan, dan nasihat kepada anak kita, supaya anak itu menjadi anak soleh dan soleha. Penting ada tanggung jawab yang telah kita sampaikan kepada mereka tentang kebaikan-kebaikan yang kita sampaikan kepada mereka, menjelaskan mana yang baik, mana yang buruk. Tapi toh kalau anak kita juga tidak mau, itu terpulang kepada bukan kesalahan orang tua. Itulah yang terjadi pada kisah Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh bagaimana seorang nabi? Nabi Nuh nggak pernah capek dia menyampaikan supaya anak itu menyembah Allah. Sampai begitu banjir bandang datang, anaknya sudah di atas bukit, air sudah mau naik mendekati anaknya sudah mau tenggelam. Nabi Nuh dari jauh, anakku, ayo kembali kepada Allah, kembali kepada Allah. Tapi anaknya juga tidak. Sudah tentu adik anaknya. Maka kita sebagai orang tua memang harus perlu ekstra keras. Kerja keraslah kita untuk mendidik anak supaya anak kita ini nanti bisa mendoakan kita, Bapak Ibu sekalian. Ketika kita mati, anak kita ini tetap mendoakan kita. Dia bacakan Quran untuk orang tuanya, maka pahala itu akan terus mengalir. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah mushafan warasahu. Ada mushaf Quran yang ia wariskan, yang ia wakafkan, sedekahkan atau infakkan kepada masjid mungkin, ataupun pada musola, perwiritan, pengajian, atau diberikan kepada orang yang mungkin paham ilmu agama. Mushaf Quran itu ya kitab Quran. Kalau mushaf Quran itu kan kitab Quran yang dicetak. Kitab Quran. Kalau bisa kita berikan ya, yang ada terjemahannya. Ataupun kitab lainnya boleh. Kitab tafsir Quran boleh. Mungkin tafsir Ibnu Katsir dan sebagainya. Atau kitab-kitab lainnya, kitab Fadilah Amal, kitab tentang sedekah, kitab tentang zakat, kitab tentang akidah, akhlak, dan sebagainya, sejarah dan sebagainya. Itu juga kita wakafkan. Maka ketika orang yang membacanya itu, membaca kitab yang tadi yang diwakafkan tadi, yang disedekahkan tadi, itu akan menjadi pahala. Dan pahala itu akan terus mengalir. Jadi ada yang diberikan, diwariskan daripada mushaf Quran. Ini sangat luar biasa. Tapi kalau selama ini kan kita identiknya kan dengan ada orang meninggal, kemudian anaknya membuat buku Yasin. Itu kan sudah biasa. Coba ini kita buat yang baru. Ataupun kalau sudah pernah, itu sudah merujuk kepada hadis ini. Kemudian berikutnya adalah au masjidan banahu, masjid yang ia bangun, masjid yang ia dirikan. Ini kebetulan masjid kita sedang renovasi. Di sinilah kita berlomba-lomba untuk memberikan sebagian mungkin sedekah, infak kita, wakaf kita kepada masjid ini. Kalaupun kita tidak bisa dengan ukuran yang nilai nominal yang besar, paling tidak 1 sak semen pun jadi. Kalaupun tidak bisa 20 batu menjadi. Yang penting ada untuk berlomba-lomba memberikan bantuan masjid ini supaya masjid ini bisa berdiri dengan kokoh. Ini jemaah sekalian, ada yang kita lakukan. Ini orang yang keempat ini, au masjidan banahu, masjid yang ia dirikan. Kemudian yang kelima adalah baitan libanis sabili banahu, rumah yang memang khusus dia sediakan khusus untuk orang-orang yang seperti musafir ataupun dalam perjalanan jauh, mungkin dia butuh istirahat, ada tempat untuk istirahat disebut. Tapi dalam hal syiar ya, syiar agama. Ataupun kita bangunkan rumah untuk nazir masjid, kita bangunkan rumah untuk imam masjid, ataupun kita bangunkan untuk rumah tahfiz Quran. Itu semua luar biasa jemaah sekalian. Jadi ada yang ya bangun rumah, kemudian rumah itu yang diberikan tadi, yang diwakafkan tadi khusus untuk kegiatan-kegiatan ibadah, maka itu pahala terus mengalir. Itu jemaah sekalian. Berikutnya adalah nahron akhrajahu, nahron ajrohu, sungai yang ia alirkan. Ada satu daerah yaitu kering, sementara daerah satu yang lagi airnya melimpah ruah. Kemudian dia
sengaja dialirkan air itu kepada tempat yang daerah yang kering tadi, maka itu sangat bermanfaat. Selagi air itu terus mengalir dan membantu orang yang tadi yang daerah yang kering tadi, maka pahalanya itu terus mengalir. Maka ketika zaman Nabi, sahabat Nabi Khalifah Utsman bin Affan itu sengaja membeli sumur yang dibelinya dari seorang yang kafir. Dia beli sumur itu untuk keperluan kemaslahatan daripada umat Islam pada saat itu. Itu jemaah sekalian. Lantas bagaimana pada saat ini? Pada saat sekarang ini bagaimana? Pada saat sekarang ini paling tidak mungkin kita bisa menyediakan tempat minum lah. Misal contoh di masjid ada tempat minum, mungkin entah dispenser, sengaja kita berikan untuk orang jemaah kita mungkin yang kehausan di jalan, kita berikan minum, itu terus pahalanya. Maka pernah saya pergi ke Masjid Haji Anif. Pada saat itu saya ke sana membawa anak-anak lomba tahfiz Quran. Saya lihat di situ di sudut masjid itu disediakan tempat minum, tapi sudah pakai keran, bukan air wudhu Bapak Ibu, tapi memang khusus untuk minum. Tinggal satu minum siap saja. Seperti sama kayak ketika kalau ada yang jemaah haji menasih haji di asrama haji, yang begitulah modelnya. Nah ini ada air yang diberikan, disalurkan kepada orang yang memang membutuhkan air. Nih jemaah sekalian. Maka kalau itu kita lakukan dan terus dia beroperasi, berproduksi terus, maka itu pahalanya akan terus mengalir pada kita. Dan yang terakhir adalah sampaikan dalam hadis ini, shadaqatan akhrajaha, sedekah yang ia keluarkan, mimalihi, dari hartanya, fi sihhatihi, pada dalam keadaan sehat dia keluarkan sedekah dari hartanya, kemudian wal hayatihi, dan pada saat dia masih hidup dia juga tetap memberikan harta yang keluarkan, sedekah yang dia berikan. Kalaulah pada saat kita sakit itu udah biasa, orang sakit, untuk apa lagi dia harta, maka dia sedekahkan hartanya kepada yang membutuhkan. Tapi ini kalau orangnya masih hidup, dia sehat lagi, mau lagi dia bersedekah, mau lagi dia mengeluarkan sebagian hartanya untuk membantu daripada terutama orang-orang mustahak, fakir miskin, ini sangat luar biasa. Ini maka pahalanya itu akan terus mengalir selagi dia masih membantu daripada orang-orang yang mustahak. Nah, inilah jemaah sekalian, dalam hal ini hadis daripada Ibnu Majah ini, Imam Al-Baihaqi, dan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah, bahwa kata Rasul ada 7 amalan yang tak akan putus-putusnya, yang mana telah disampaikan tadi. Mudah-mudahan ini bisa menjadi motivasi kita dan bisa menjadi menambah kita untuk meningkatkan amal-amal ibadah kita. Dan perlu kita ingat bahwa bukan hanya pada saat kita hidup saja melakukan pahala, tapi kita mati pun nanti pahala itu terus mengalir kepada kita. Ini sungguh luar biasa nih mas. Apalagi di bulan Ramadan, setiap serangkaian ibadah yang kita kerjakan pahalanya dilipat gandakan. Selagi Ramadan tahun ini kita masih bisa dapatkan, belum tentu di Ramadan tahun akan datang. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa menambah daripada motivasi kita untuk terus beramal ibadah dan mengerjakan kebaikan-kebaikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasruminallahi wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.